Dengan adanya Fahad di sini, kemudian Frederick Kakal dan juga Gusti Gina sebagai tadi ini debut untuk penulisan, berarti untuk Gusti Gina tepuk tangan dong teman-teman. Apakah ini sudah langkah jauhnya dari langkah awalnya Soraya Pak untuk kedepannya memberikan kesempatan untuk talenta-talenta baru di industri perfilman Indonesia, Mas Emil? Kalau dari dulu memang Soraya Film selalu memberi kesempatan buat orang-orang talented, orang baru, dari penulis, pemain, semuanya ya. Penulis juga pertama kali kita, Doni Dirgantoro juga pertama kali sama saya, dan Gina juga, ada beberapa penulis yang memang kita train di perusahaan kita untuk mendapatkan sistem dan style yang kita butuhkan. Untuk pemain selalu dari awal film kita, dari Evel Emila, film Sentimeter, semuanya pemain baru semua kita. Jadi tergantung perannya aja yang cocok. Kalau memang cocok dengan pemain yang udah ada bisa, tapi kalau short story seperti ini mungkin lebih penasaran kalau orangnya baru, jadi bisa memberikan reaksi baru, acting baru dan segala macam, dan juga coba untuk mencapai level yang lain. Baik, itu dia tepuk tangan untuk Bapak hasil saya. Terima kasih Pak. Nanti kita kembali dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Mas Rizal Mantovani sebagai sutradara, membawa ke kita dengan cerita yang tidak biasa dan juga dengan logat yang tidak biasa tadi bagai Kalimantan dan juga tarian, Mas. Ini upacara tadi boleh diceritakan, Mas, ke teman-teman, apakah itu memang sebenarnya yang diciptakan atau gimana dari Kalimantan atau gimana, Mas Rizal? Silakan. Mengenai terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Mengenai tariannya memang itu asli ya, itu benar-benar banget. Bahkan saking saya pas lihat tariannya, saya itu merasa bahwa kok agak saya kurang paham istilahnya apa, tapi kok jangan terlalu di direct ya, jangan terlalu dikasih tahu harus ngapain. Saya mendingan untuk tarian itu saya dan kami semua yang menjadi kru tuh nge-shoot, melihat mereka melakukan itu. Jadi untuk tarian itu saya hampir tidak ada input untuk mereka harus ngapain. Bahkan saya di sini coba menjadi penonton tarian itu. Jadi lewat lensa, lewat kamera, saya coba membidik mereka yang melakukan tarian sesungguhnya itu tanpa dari sama sekali. Itu benar-benar tarian asli murni, tanpa ada arahan dari saya. Saya di situ saya hanya sebagai penonton, saya coba membidik mereka lewat lensa. Wow, berarti itu langsung dilakukan oleh teman-teman dari Kalimantan langsung, Mas ya? Iya, betul. Mas, dan ini ke pemain juga dari Mas Rizal, kita pengen tahu apa treatment yang diberikan sehingga bisa mendelivery ke kita, membawa ketegangannya ikut dari tiap menit ke menitnya, Mas, tanpa harus dengan penampakan-penampakan yang banyak, tapi kita tahu ketegangan itu kita bisa rasakan di sini. Gimana Mas Rizal memberikan treatment itu kepada pemain? Silakan. Kepada teman-teman pemain sih sebenarnya jujur dengan untuk skrip ya, jujur dengan skripnya, jujur dengan karakter yang ada di skrip. Saya rasa tanpa ada tadi impibu. Oh ini harus tegang ya. Oh ini harus itu, karena tegang ataupun takut ataupun rasa yang sangat identik dengan horor itu sebenarnya bukan sesuatu yang ada di dalam skrip, ada dalam karakter. Selama jujur, perasaan itu kan akan timbul di pemain, dan saya sangat beruntung sekali dikelilingi oleh pemain-pemain yang sangat jujur dengan karakter, sangat jujur dengan skripnya. Yes, itu kan kepada pemain. Nah, kepada ini kan kisah nyata, Mas. Kepada yang mengalami aslinya, yaitu Andi dan juga Maya. Gimana Mas Rizal ngobrol dan guliknya sehingga bisa terdeliver semua itu? Silakan. Terus terang, saya ngobrol dengan mereka, tapi heavy liftingnya berbicara dengan para pelaku yang benar itu dilakukan oleh Gusti Gina dan Pak Sunil. Mereka yang akhirnya bicara dengan mereka, yang mengulik semuanya, dan saya di situ lebih menanyakan beberapa hal gitu loh, tapi heavy lifting daripada menerjemahkan apa yang terjadi kepada mereka
itu sudah dilakukan oleh Gus Dida dengan Mas Sunil di skripnya. Baik, terima kasih Mas Rizal Matovani. Boleh tepuk tangan buat Mas Rizal. Thank you Mas Rizal. Selanjutnya kita ke Gus Dida kalau gitu. Gus Dida pengen tahu ini apa yang buat kamu pertama kali tertarik kepada cerita Andi dan Maya sehingga oke nih kita kalau gitu, dan juga boleh kita ceritakan juga nih kisahnya, silakan. Halo semuanya, salam kenal, saya Gina. Waktu itu memang dari Pak Sunil ketika baca tren saya, Pak Sunil tertarik gitu karena menurut Pak Sunil udah ada logline dan premisnya. Menurut Pak Sunil juga cerita ini tuh relatable. Jadi sebagai filmmaker ya, mungkin Pak Sunil udah ngerasa ini bisa dibuat dan punya potensi gitu untuk dijadikan film. Nah pada waktu itu memang thread awalnya pendek. Jadi setelah itu kita ngobrol banyak sama Pak Sunil. Dia nanya kan ke saya, Gina ini benar ya kisah nyata? Iya Pak benar. Berarti kalau kisah nyata ada orangnya dong? Iya dong Pak, ada orangnya, kata saya kan. Saya bisa nggak ketemu mereka? Pengen tahu cerita aslinya? Nggak bisa. Nah dari sanalah saya juga melakukan riset mendalam terhadap korban, terhadap juga orang-orang terkait kayak penyembuhnya dari ustadz, terus juga ada budayawan, terus juga tetua adat. Kita riset sampai ke pedalaman Kalimantan pada waktu itu untuk mendapatkan cerita ini bisa terdeliver dengan baik gitu. Dan Pak Sunil ngulik juga berkali-kali ya Pak, mereka datang ke Jakarta karena kita membutuhkan informasi yang dalam banget untuk ada di skrip. Apa respon pertama dari Andi dan Maya saat tahu bahwa ada pihak dari Bapak saudara untuk tertarik untuk diangkat kisahnya ke sebuah film, Gus Dida? Pada waktu itu mereka sempat kayak kaget sih, kayak kok bisa gitu ya, tapi juga excited karena mereka merasa apa yang mereka alami itu mungkin di luar sana juga ada banyak pasangan yang mengalami hal serupa atau orang-orang yang terkena sihir atau santet ini. Jadi mereka punya pesan tersendiri dan berharap semoga pesan itu bisa tersampaikan lewat film. Jadi lebih kayak senang tapi juga ada harapan yang mendalam terhadap mereka. Dan diberikan kepercayaan untuk tulis skenario-nya lagi. Itu gimana tuh dari part itu? Kalau ternyata oke, udah jadi dan udah dikulit barang, tapi dikasih kepercayaan untuk tulis skenario-nya, Gus Dida gimana? Ini sedikit cerita ya. Jadi waktu Pak Sunil nawarin saya sendiri ragu buat tulis. Terus Pak Sunil kayak udah coba aja gitu, tapi saya ragu. Tapi Pak saya ragu, gini aja kata Pak Sunil, kamu coba tulis babak 1. Kalau babak 1-nya bagus, kita lanjut. Kalau enggak ya saya cari yang lain gitu kan. Oke, dikasih tantangan ya saya. Ya udah saya mencoba menulis, saya curahkan semua pemikiran saya gimana caranya semoga mungkin sesuai ya apa yang diharapkan. Terus saya kirim babak 1 dulu, jadi belum full script. Draft 1 itu saya kirim babak 1, terus Bapak baca dan saya tertarik dan juga ketagihan ya buat tulis lagi habis ini berarti ya. Berarti ketagihan Pak habis ini udah ada lagi. Dan ke Mas Sunil sebelum ke pemain. Mas Sunil ini kan kolaborasi bukan yang pertama kali bareng sama Mas Rizal Matovani. Ini gimana untuk di Raja Sangga ini? Apakah jadi lebih nyaman dan jadi lebih gampang untuk mengeksekusinya karena udah beberapa kali berkolaborasi dengan Mas Rizal, Mas Sunil? Iya, pastinya dengan Mas Rizal saya udah dari zaman 5 cm, tapi justru mungkin bertahun-tahun sebelum 5 cm pada saat Mas Rizal dari Jelangkung ya waktu itu, yang zaman dulu kita sempat ketemu dan di situ jadi teman, dan kita sempat bahas suatu hari kita harus bikin horor bareng, dan kita sempat cari itu lama dan nggak pernah terjadi sampai sekarang 2024 ini gitu. Jadi saya sama Mas Rizal udah udah cukup on track, udah ngerti gitu. Jadi kalau Mas Rizal ada sesuatu yang dia merasa kayak endingnya dia bilang, saya rasa ini endingnya harus ini tambah gitu, saya pasti bakal lihat editingnya, saya bakal bongkar, saya bakal perhatiin, dan saya bakal jalanin itu gitu. Jadi kita sangat saling saling mendukung gitu ya. Yes, dari proses awal sampai akhir berbarengan berkolaborasinya ya Pak. Iya. Baik, terima kasih. Kita ke para pemain sekarang. Pertama mungkin kita ke Frederica Kral, tepuk tangan dulu dong. Wow, ini memainkan peran Maya yang sangat luar biasa, layernya dan juga panjang di sini, dari mulai sendiri kemudian menikah kemudian hamil, dan wow, gimana kamu saat dipercaya oleh seorang industri film untuk memerankan karakter ini, dan karakternya ada loh, nyata loh, ini kisah nyata loh, silakan. Wow, pastinya kehormatan yang sangat besar bagi saya. Siapa yang tidak mau bergabung di Soraya, apalagi sudah sering melihat dan nonton film mereka sebelumnya. And of course, filmnya Pak Sunil is one of my favorite movies.
Yes, dan apa yang pengen tahu kita, apa yang membuat Frederica kau beda sebelum dan sesudah memerankan karakter Maya? Sebelumnya kamu udah pandangan apakah santet iya deh, tapi setelah memerankan dan ngobrol, setelah proses panjang, apa yang kamu rasakan dan maknai? Silakan. Sebelumnya saya orangnya emang lumayan cukup logis ya, saya selalu mencari jawaban yang logis. Tapi setelah sudah menjalankan project ini dan readingnya yang cukup lama, 2 bulan sebelum kita start syuting, dan bisa dapat kesempatan untuk ngobrol langsung, ada jawaban logisnya. Dan ya, it's a part of our culture juga. Dan apa yang terjadi kepada mereka sangat unfortunate. Dan kenapa saya bisa percaya bahwa ini kisah nyata, karena saya menjalankan dan berperan sebagai Maya, dan sebagai aktor saya bisa merasakan semua realitinya dalam story dan cerita ini. Makanya saya tidak akan bisa lupa proses syutingnya, dan ini bakal jadi memory yang sangat unforgettable bagi saya. Ini peran yang sangat luar biasa buat kamu, gak akan terlupakan ya. Frederica, tepuk tangan dong untuk Frederica. Thank you. Kita ke Fahad akhirnya. Buat penonton ikut merasakan pengen garuk-garuk dari awal. Seberapa panjang ngobrol dan ngulik tentang karakter Andi ini ke sutradara Fahad, untuk lo ngulik dan sebegitu bisa dapatnya ke teman-teman. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya terima kasih udah pada menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Nguliknya seberapa lama ngobrol sama Mas Rizal, kita lumayan panjang juga sih, apalagi ada proses reading selama 2 bulan juga. Jadi pada saat proses reading, aku benar-benar disuruh untuk berimajinasi bagaimana kondisi Andi pada saat sakit yang mulai menjalar di seluruh tubuhnya, dan ditambah lagi dengan, kalau misalkan kalian lihat tadi, emang makeup efeknya benar-benar real banget. Dan itu pun yang aku lihat pada pakai mata kepala aku sendiri juga emang real banget. Jadi aku ngerasain gatalnya itu emang benar-benar nyata gitu. Dan itu juga ngebantu banget sih untuk dapetin feel bagaimana Andi pada saat terkena racun sanga ini. Pada saat kamu sempat ngobrol dengan aslinya itu Mas Adi, itu gimana? Apa yang paling kamu kulik saat ngobrol dan ketemu dengan yang mengalami langsung? Pada saat itu pertama ketemunya itu oleh Mbak Maya sebenarnya. Jadi pada saat itu aku lebih menanyakan bagaimana perilaku dari Andi pada saat sebelum sampai dia terkena dan sakitnya juga lebih parah. Apa perubahan-perubahan yang terjadi pada saat mengalami racun sangga itu. Dan setelah proses syuting udah selesai, ketemu lagi dengan Andi yang asli, aku sempat ngobrol tentang perasaan aku pada saat memerankan beliau, pada saat tubuh aku dikasih banyak luka-luka dan lain-lain. Aku bilang aku merasakan hal-hal yang kayak pikiran aku jadi kosong. Terus selama di lokasi juga aku selalu bengong, diajak ngobrol juga kadang suka loading, hilang gitu. Oh, sempat ada momen-momen itu ya? Sempat ada momen-momen seperti itu. Dan Andi pun bilang pada saat dia mengalami santet itu, dia merasakan hal yang sama. Dia juga merasakan bahwa selama dia sakit pikiran jadi kosong, ada momen-momen loading pada saat bertemu orang-orang atau bahkan sama istrinya sendiri. Itu sih. Yes, itu dia Fahad. Terima kasih Fahad. Nanti kita kembali dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Mila yang hadir juga di sini bersama dengan kita menjadi Via. Ini gimana rasanya dipercaya kembali oleh seorang yang tersinfil untuk kembali ada di Project Seraya, dan apa sih kalau boleh cerita ke teman-teman media karakter Mila dan Via, apa kemiripannya? Silakan. Oke, selamat malam para teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di sini. Tentunya saya senang sekali karena diberi kepercayaan lagi oleh Soraya. Karena sebelumnya juga saya sempat main di film Soraya, yaitu Menantu Sinting. Dan emang dari dulu cita-cita aku tuh pengen banget untuk main film horor, dan syukur diberi kepercayaan oleh
Pak Sunil, lalu Mas Rizal untuk bermain film lagi. Sebenarnya persamaan dari karakter Via dan Mila itu dia sama-sama sabar untuk mendengarkan curhatan. Jadi di sini karakter Via itu dia dewasa karena melihat kakaknya yaitu Maya yang sedang terkena masalah rumah tangga dan Via harus menjadi pendengar yang baik. Begitu. Itu sama dengan Mila tuh ya, berarti Mila juga jadi pendengar yang baik ya. Terima kasih Mila. Kita ke Zidan Hafiz juga berada di pojok sebelah kiri bergabung bersama kita. Pengen tahu juga rasanya kamu diberikan kepercayaan untuk peran ini oleh Mas Rizal, oleh Pak Sunil, silakan. Halo semua teman-teman media, saya Zidan Hafiz. Saya sangat-sangat senang setelah diberikan kesempatan oleh Pak Sunil, Mas Rizal dan seluruh departemen casting semuanya, karena menurut saya perjalanan karir saya ini adalah yang pertama, dan juga ada kejadian yang nggak terlupakan di hidup saya ketika akan produksi film Soraya. Jadi saya ada insight di mana saya melihat ketika promosi Racun Sangga itu ada beberapa komentar orang-orang yang mengatakan santet itu nggak ada, sihir itu nggak ada. Saya mengatakan sihir itu nyata adanya. Karena pada tanggal 22 Juli ketika waktu itu kita sedang reading, ini belum ada yang tahu, cuman Mila aja, jadi saya cerita ke Mila. Tadi Mila kan dengerin cerita. Iya. Saya menjadi pendengarnya. Ini baru pertama kali yang lain tahu juga nih. Iya. Wah, oke, siap. Apa nih, boleh silakan. Pada 22 Juli saya waktu itu sedang mengobrol lah jam 2 sampai jam 2 malam. Paginya saya harus reading di Soraya dan juga kita akan fitting. Saya tidur jam 2, kemudian saya terbangun di jam 4. Saya terbangun, saya bermimpi. Di depan tebing ada bulan purnama jatuh kembali, bulan sabit, purnama itu cepet. Dan ada suara syair seperti ini. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan. Sampai 6-7 kali, kemudian saya terbangun. Ketika saya terbangun, seluruh badan saya dingin. Saya keringat dingin. Saya menjadi linglung. Dan saya merasakan seperti udah ajalnya. Kemudian saya membuka handphone, saya cek apa arti dari mimpi tersebut. Isinya negatif semua. Sementara saya orangnya logis. Saya nggak terlalu ini kenapa nih, enggak kayak cuman ini kayak masuk angin atau apa. Ternyata enggak. Ternyata saya cari lagi yang suggest apa nih dari mimpi ini sehingga bagus untuk diri saya. Ternyata ada dan tidak efek apapun. Berarti dari segi psikologis sihir itu nyata. Itu yang ketika saya buktikan sekarang. Nah, kemudian saya kemudian saya waktu saya sholat subuh, saya turun, saya sholat subuh, saya melihat bulan purnama. Apa ini? Seperti ada yang nyerang atau apa? Saya masih enggak. Saya sholat subuh, saya di masjid. Saya berpikir harusnya ini netral, harusnya ini tidak ada kenapa-kenapa. Dengan posisi saya linglung seperti itu, saya sholat. Sebelum sholat saya berkata dengan risau di sini, risau, gusar. Saya berkata, ya Allah, siapapun musuh hamba ya Allah, hancurkan. Karena saya lelah. Jadi saya sebelum syuting Soraya, sebelum saya reading segala macam, psikologi saya terganggu, pikiran saya selalu anxious. Ada masalah sedikit saya anxious. Selalu bunuh diri aja, lu nggak batas hidup, udah gini, seperti itu. Tapi jalan Tuhan. Saya ditemani dengan manajer saya, Mas Juandi Yahya. Beliau salah satu psikolog juga. Jadi psikologi saya tetap terjaga. Saya tetap ilmiah. Tapi ketika saya kumat segala macam, saya ruqyah mandiri, saya baca surat Al-Isra agak mending. Tapi ini pada saat malam itu 22 Juli itu benar-benar final. Saya merasakan kayak ini udah ada ajalnya. Kemudian saya ketika di Soraya, saya berangkat. Nah sebelum waktu di masjid, saya berdiri, saya sholat. Saya nggak akan bisa ngebatalin sholat terakhir saya dong. Tapi pikirin saya, belum pamitan sama keluarga, belum pamitan sama ini gimana? Saya rasakan ini udah ajal ini, ya Allah, enggak. Aku pejuang, aku mau hidup lebih lama, enggak. Seperti itu. Saya masjid sendiri. Wow. Dan di masjid ada CCTV. Jadi saya berpikir
Kalaupun saya meninggal sekarang, ya udahlah ada buktinya. Berarti sebelum melakukan reading, fitting, dan perjalanan syuting, kejadian itu ada di kamu ya? Sehingga kamu bisa merasakan efeknya ya? Dan untuk ada di film ini ya? Yes, dan itu sangat-sangat saya merasakan dari subuh. Kemudian berjalan, naik LRT, saya ke Soraya, saya sholat duhur, saya terasa agak lebih better. Saya membaca-baca, la ilaha illallah, saya mendapatkan, ini ada yang miracle lagi. Saya pulang dari sholat subuh, saya membaca surat Al-Mulk, kebetulan alhamdulillah saya hafal Al-Mulk. Ketika di rumah, saya agak lupa, saya buka lagi digital. Kemudian Quran digital, saya mencari surat Al-Isra. Saya pikir saya diserang nih, kayaknya saya harus ruqyah mandiri. Saya tidak menemukan surat Al-Isra di digital handphone saya. Sampai telunjuk saya berhenti pada surat At-Taubah ayat 1. Bacaannya bara'atu minallahi wa rasulih ilal ladzina haddu minal musyrikin. Jadi artinya seperti Allah dan Rasulnya telah memutuskan perjanjian antara kamu orang-orang musyrikin dengan yang yaitu dengan mereka kaum muslimin. Wah, kejadian-kejadiannya terus ada dan makanya itu udah diceritakan ke Bila dan ini baru yang lain tahu ya. Oh, jadi perjuangan banget kamu untuk berada di sini. Ini tanggung jawab yang sangat luar biasa untuk peran kamu ya Zidan ya. Wah, tepuk tangan dong untuk Zidan. Terima kasih. Boleh satu lagi ada biggest plot twistnya. Yes. Jadi saya merasa enggak, sihir ini enggak nyata. Tapi ternyata nyata. Ketika saya asar itu sudah mau seperti itu lagi, tapi ini lebih daripada waktu subuh, udah seperti ajal ya. Kemudian saya meeting ke Asta dengan teman dari keluarga nelpon, si Fulan meninggal. Ya, saya baru ada permasalahan perselisihan dengan itu aja. Jadi itu ada kayak pertanda ya. Maksudnya jadi satu cerita lagi, Pak. Kisah nyata. Iya, jadi satu kisah nyata. Bisa dibikin thread terus dikira. Kisah nyata. Jadi saya cuma ingin maksud saya nggak berbicara ini untuk bisnis. Ya. Saya berbicara ini seperti pesan karena selalu apa ini? Kenapa saya harus omong ini? Kenapa saya harus omong ini? Seperti itu. Ternyata ada pesan di baliknya dan makanya tanggung jawab besar untuk memerankan karakter ini ya. Makanya lumayan capek untuk meranin ini karena